Selamat pagi Bapak, saya mewakili teman-teman saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah mau berkenan menyempatkan waktunya untuk kami ajak untuk diskusi dan berbincang hari ini. Mungkin sebelum ke obrolannya kita alangkah baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Bisnis Digital dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 1. Perkenalkan nama saya Hanif. Lalu ada teman saya Haidar sama Epi. Oke. Nah, mungkin selanjutnya Bapak bisa memperkenalkan diri, nama dan juga jabatannya di organisasi ini di sini. Baik ya, selamat pagi pada Hanif, Haidar, Evi, Masa dan kawan-kawan dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Jurusan apa? Ekonomi Digital. Bisnis digital. Bisnis Digital. Wah, baru dengar saya. Terima kasih sudah berkunjung ke Wihara Bodhisasana UNS. Saya Jaya Silo Lili, dipanggil Pak Lili boleh, di komunitas tertentu memanggil saya Rama Lili juga boleh. Sebagai pembina di Ikatan Mahasiswa Buddhis UNS UKM, Ikatan Mahasiswa Buddhis UNS, yang mereka berkegiatan di sini ya, di Wihara Bodhisasana UNS ini. Sebagai pembina sudah sejak lama, saya sudah tidak ingat, sudah puluhan tahun menjadi pembina anak-anak di sini, dan juga sebagai pengurus sekaligus Wihara Bodhisasana ini. Selain sebagai pembina anak-anak, juga menjadi pengurus di Wihara. Itu perkenalannya. Ya, silakan. Baik, mungkin tadi kan Bapak bilang udah berpuluhan tahun ya Pak jadi pembina di sini. Iya. Nah itu tuh kenapa bisa berpuluhan tahun? Apakah di struktur keorganisasian ini nggak ada kayak restrukturisasi gitu Pak, atau pergantiannya itu gimana? Kok Bapak bisa sudah puluhan tahun nggak diganti atau gimana gitu Pak? Dari kampus ya, saya tidak mengajukan diri, juga tidak ada yang mengajukan saya, tetapi adalah penunjukan dari pihak kampus sebagai pembina anak-anak IKMAP. Kalau organisasi IKMAP-nya tiap tahun berganti. UKM IKMAP tiap 1 tahun mereka berganti kepengurusan. Seperti tahun 2026 mereka sudah membentuk, kemarin dari minggu lalu mereka sudah melakukan pembentukan pengurus baru, sudah mempersiapkan diri untuk serah terima kepengurusan yang baru. Jadi mereka setahun sekali UKM IKMAP UNS, setahun sekali mereka masa baktinya. Kalau pembina tidak tahu, saya juga dapat amanah aja untuk istilahnya membina anak-anak IKMAP di sini selama bertahun-tahun. Ya, pengurusnya berganti sudah berkali-kali, mungkin sudah pada lulus, sudah pada bekerja, tapi saya masih sebagai pembina diminta oleh kampus. Saya kira begitu. Baik, berarti kan berpuluhan tahun itu waktu yang cukup lama ya Pak. Iya. Bisa nggak sih Pak tolong diceritakan bagaimana sejarah dari terbentuknya Benteng Pancasila dan khususnya Vihara Bodhisasana ini Pak? Oh iya, kalau Wihara Bodhisasana ini berdirinya tahun, saya agak lupa. Ini ada prasasti di bawah stupa itu yang ditandatangani oleh rektor waktu itu Profesor Haris Mujiman. Tapi itu pun saya pada waktu peresmian tidak ikut hadir, saya hanya kemudian melanjutkan tongkat estafet, walaupun saya dulu juga mahasiswa di sini, Fakultas Hukum, kata alumni 84. Dan mungkin mahasiswa pertama yang meminta untuk mata kuliah agama Buddha bukan ikut agama lain, mungkin dari saya, mungkin saya yang mengawali. Kemudian juga akhirnya ada dosen agama Buddha di sini. Kemudian berjalannya waktu, setelah berkarir dan sebagainya sudah menua, akhirnya
dosen saya juga semakin tua kan, akhirnya meminta saya yang menggantikan beliau jadi dosen agama muda, dan sejak itu menjadi pembina anak-anak Hikmah UNS, melanjutkan dosen saya yang terdahulu yang namanya adalah Romo Darmo Saputro, sekarang sudah almarhum, untuk melanjutkan sebagai dosen dan sekaligus pembina dan mengurus wihara ini. Jadi sudah cukup lama dan membina anak-anak. Kira-kira begitu kronologis atau sejarahnya. Jadi dari mahasiswa di sini, kemudian jalannya waktu, bertemu lagi dengan dosen saya yang sudah berusia lanjut, sudah merasa harus berhenti, menyerahkan tongkat estafet sebagai dosen dan pembina pada saya. Sampai hari ini saya belum meregenerasi atau belum menyerahkan sebagai pembina kepada yang melanjutkan. Sebagai dosen sudah saya serahkan kepada yang lebih muda, tapi sebagai pembina saya merasa masih bisa berkiprah selama kampus masih memerlukan dan menunjuk saya, maka saya akan dengan senang hati melaksanakan. Berarti kita harus mengapresiasi ya teman-teman, bahwa Pak Leli ini meskipun udah berpuluhan tahun tapi masih semangat untuk berkiprah menjadi pembina di agama Buddhis ini ya Pak. Iya, ya bukan hanya di sini, saya di Persatuan Umat Buddha Indonesia sudah sebagai ketua Surakarta, di banyak kegiatan. Jadi kita ini mengisi kehidupan kita, hidup ini harus bergerak, namanya hidup harus bergerak. Sebanyak mungkin ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah perbuatan baik. Karena kita tidak tahu, mungkin esok hari kematian sudah tiba, kita kan nggak tahu ya. Mungkin hari ini kita sehat, mungkin besok sudah tidak bertemu lagi, dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka ada kesempatan berbuat baik. Kalau umat Buddha yang melakukan karma baik, maka lakukanlah karma baik. Bisa berbakti ya berbakti, bisa memberi ya memberi, bisa menjaga etika moral, bisa menjaga pikiran yang bersih. Itulah yang saya coba juga ingatkan kepada anak-anak. Mungkin nanti ada pertanyaan soal itu ya. Ya saya kira itu selama saya masih diberi kepercayaan saya akan lakukan. Walaupun memang istilahnya tanpa imbalan ya. Jadi kita hanya berbakti di sini. Dari kampus tidak ada istilahnya semacam imbalan atau semacam apa ya, uang lelah atau apa, tidak ada dari kampus. Semuanya adalah dilakukan dengan rasa bakti, sukarela membantu yang bisa dibantu. Memang awal-awal dulu pernah ada, terus kemudian beberapa tahun akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi istilahnya uang transport atau apa namanya, tidak ada, tapi tidak mengendorkan semangat saya untuk tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban saya. Karena itu tadi, itu namanya karma baik. Apa yang kita tanam pasti akan berbuah. Kalau kita melakukan dengan keikhlasan, dengan rasa senang, juga buahnya nanti akan berupa kelegaan, kebahagiaan yang istilahnya tanpa ada ganjalan apa. Itu kira-kira Hanif, silakan. Dan pertanyaan apa lagi? Berarti kan tadi juga disebutkan Bapak udah berpuluhan tahun juga, berarti sudah banyak melewati kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang di sini gitu ya Pak. Nah itu tuh bagaimana perubahan yang Bapak rasakan baik dari dalam diri Bapak ataupun di lingkungan sekitar Bapak selama Bapak ada di lingkungan ini Pak? Oh iya, itu ya tadi pasti bahas tentang Benteng Pancasila ya. Benteng Pancasila kan terbentuknya baru mungkin 5 atau 8 tahun yang lalu ya, terbentuknya istilahnya menjadikan kompleks tempat ibadah ini dengan istilahnya tema atau nama khusus kompleks Benteng Pancasila itu barusan. Itu tidak ada, tapi saya kira baik.
Bahkan beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan Bapak Kepala Kementerian Agama Surakarta, Bapak Ulid, sempat menggagas menjadikan Komplek Pancasila Benteng Pancasila Wadas ini sebagai ikon moderasi beragama Kota Surakarta. Tapi baru gagasan awal kami berdua. Selanjutnya nanti apakah akan bisa berlanjut atau tidak, tapi menjadikan ada gagasan seperti itu. Karena daripada membangun baru, UPN yang sudah ada di Wenas ini, barangkali bagaimana bentuknya bisa dijadikan sebagai ikon moderasi beragama Kota Surakarta, dan memang nyatanya kan jadi percontohan ya seluruh kampus-kampus yang lain bahwa di Wenas ini sudah ada tempat ibadah yang lengkap, semua agama ada. Nah, itulah yang akan dijadikan sebagai ikon. Ya, mengenai suka dan duka mungkin gitu ya. Ya, tiap kepengurusan, tiap mahasiswa, tiap anak muda punya keunikan sendiri, punya semangat yang berbeda. Ada yang mungkin di kepengurusannya solid, semangat, banyak kegiatan. Ada yang mungkin mereka kadang-kadang kurang kompak, atau kadang-kadang kurang kegiatannya, hanya sebisanya mereka istilahnya asal kegiatan dan gitu. Ya, jadi masing-masing kepengurusan ada naik turunnya. Kadang-kadang kita merasa wah ini luar biasa anak-anak ini. Kadang-kadang oh ini biasa-biasa. Kadang ada yang mungkin agak di bawah ekspektasi kita, tapi saya kira itu adalah hal yang wajar karena dengan dinamikanya sendiri-sendiri. Kewajiban saya sebagai pembina untuk tetap memberikan support, bersamai mereka, istilahnya nasihati kalau ada yang istilahnya perlu dinasihati. Kira-kira begitu Hanif. Silakan, tidak hanya Hanif ya, Edar boleh, Hadi boleh, terus siapa yang baru datang? Denis boleh ya. Boleh juga itu, mohon maaf ya, ini pasnya dinyalain aja ya, di belakang pintu. Ada tombolnya di belakang pintu supaya tidak kesubuhan ya. Ya. Ya, silakan. Baik, mungkin dari saya ada satu lagi Pak. Ya. Saya tadi setuju banget dengan perkataan Pak Lili tentang UNS ini kayak menjadi contoh beragama. Ya, moderasi beragama. Karena saya juga baru tahu kalau di UNS tuh yang ada tempat ibadahnya ada banyak itu UNS gitu. Ya, kalau di kampus lain saya kayak belum tahu gitu, kayak taunya cuma UNS gitu. Jadi saya jadikan UNS tuh kayak oh iya contoh yang baik gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana tempat ibadah ini tuh berperan dalam membentuk nilai-nilai kebersamaan dan toleransi di lingkungan kampus sendiri itu Pak? Ya, memang idealnya tidak hanya menjadikan hanya tema aja sebagai kompleks yang berkumpulnya semua tempat dicoba, tetapi bisa betul-betul ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan dengan nyata kebersamaan di antara umat-umat yang ada di tempat ibadah yang ada di Komplek Benteng Pancasila. Tapi saya kira sudah berjalan ya. Seperti umpama kita ada kegiatan, karena kita ini memang fasilitasnya terbatas, karena kita memang minoritas kecil kan, tapi yang kecil kan memang harus dilindungi, yang besar tidak boleh istilahnya menguasai. Yang dilakukan di sini, kalaupun kita membutuhkan umpamanya ada tamu, kita ada acara, mungkin membutuhkan kursi yang banyak, teman-teman masjid akan support. Atau mungkin kadang-kadang membutuhkan layar monitor atau proyektor, kita nggak punya ya, kadang-kadang kita pinjam ke rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada di masjid, dan mereka akan dengan senang hati untuk meminjami, akan kadang-kadang membantu pengadaannya sampai di tempat ini, dan itu sudah berlangsung, sudah terjadi. Tapi tentu lebih baik kalau dengan tempat ibadah yang lain itu saling bahu membahu. Tentu mahasiswanya harusnya ya, mahasiswanya yang bergerak
UKM yang ada di keagamaan itu di tempat-tempat ibadah sekali mengadakan acara bersama begitu. Atau di hari raya mereka, kalau mungkin umat Buddha sedang merayakan Waisak, barangkali mahasiswa dari UKM tempat ibadah lain bisa mengunjungi ya, atau di tempat lain ada ya Idul Fitri, mungkin juga dari tempat-tempat ibadah lain UKM-nya, anak-anaknya bisa saling mengucapkan selamat ya. Tapi kelihatannya belum nih, baru gagasan awal nih ya, karena berbicara dengan Adit. Idealnya memang begitu, tidak hanya gedung-gedung yang satu tempat, tidak hanya gedung-gedung yang berdiri di satu tempat, tetapi yang berada di dalam gedung itu, di dalam lingkungan itu, anak-anak mahasiswa itu saling betul-betul bersama untuk berkegiatan, saling mengenal. Dengan saling mengenal kan maka akan saling tahu dan saling menyayangi. Kadang-kadang kan tidak kenal tidak sayang, tidak kenal adanya adalah prasangka, tidak tahuan, sehingga kadang-kadang menganggap mungkin si A salah atau sesat dan sebagainya. Padahal mungkin kalau mengenal barangkali ternyata tidak seperti yang disangkakan. Perlu jadi ada kebersamaan di dalam komplek Benteng Pancasila, bukan hanya gedungnya yang di satu komplek, tapi betul-betul manusia-manusianya itu bisa betul-betul bisa merasakan adanya kebersamaan dan sama-sama senang mempraktekkan kebaikan di lingkungan. Kira-kira begitu Ani. Berarti mau nanya boleh nanti. Iya. Berarti sebenarnya tuh sebelum adanya kompleks Benteng Pancasila ini, kebersamaan dan toleransi itu sebenarnya udah ada ya Pak? Ya, sebelum ada kompleks Benteng Pancasila ini, maksudnya dibuatkan nama khusus kompleks Benteng Pancasila, sesungguhnya kan sudah berdiri lama tempat-tempat ibadah ini ya. Cuma mungkin dengan adanya kompleks Benteng Pancasila, ada satu badan memang di UNS ini yang concern untuk istilahnya memperhatikan kompleks ini, memberdayakan. Nah ini semoga nanti ke depan ada betul-betul istilahnya kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kebersamaan. Sempat sih memang ada wacana namanya mengadakan mungkin 17 Agustus atau Sumpah Pemuda, namanya karnaval bersama mengelilingi kampus dari tempat-tempat ibadah. Sempat saya dengar ada wacana itu, sempat ikut rapat juga, tapi belum terwujud. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa terwujud. Seperti kemarin saya pun mengajak anak-anak imam kata Iswan SDLA ini untuk berkegiatan bersama di salah satu daerah Surakarta, Daerah Sahid, mengadakan acara pagelaran Dharma. Di sana yang tampil ada tamu-tamu kita dari berbagai wiara, ada juga dari Gus Durian. Dari Gus Durian tampil untuk membacakan cerita umur Gus Dur dan membacakan puisi-puisi. Salah satunya mungkin ya puisinya Gus Mus juga membacakan acara kami, dan anak-anak imam terlibat di kepanitiaan. Nanti itu adalah Permabudi, MAP, dan ada salah satu organisasi lain yang tampil, salah satunya Gus Durian. Jadi saya memang berusaha ada kebersamaan seperti itu. Hanif, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bisa saya lanjutkan ya Pak? Ya, silakan. Ya, jadi Bapak kan telah menjaga atau merawat wihara ini dengan cukup lama gitu ya Pak. Menurut Bapak, apa nilai-nilai yang penting untuk dijaga agar kegiatan di wihara ini mencerminkan semangat kebangsaan dan persatuan begitu Pak? Tadi saya juga sempat salvok sama karma baik yang Bapak sebutkan, bisa dijelaskan dengan lebih lanjut Pak? Ya memang wihara ini kecil, tetapi kita berusaha ada filosofi yang bisa diingat oleh
yang datang ke sini, umpamanya ada pohon bodi yang di luar itu namanya pohon bodi. Pohon yang tumbuh di sana itu pohon bodi. Pohon bodi itu riwayatnya adalah tempat di mana Pangeran Siddhartha kemudian meninggalkan istananya. Ya memang bukan manusia biasa ya. Kalau manusia biasa kan mencari harta, tahta, wanita kan gitu ya. Nah, Pangeran Siddhartha ini harta tentu karena dia pangeran. Tahta dia di depan mata putra mahkota. Wanita kemudian dia dipaksa istilahnya untuk menikah karena kan calon raja, dan tentu istrinya adalah cantik jelita. Tapi pada satu titik beliau harus meninggalkan semuanya, meninggalkan hartanya, tahtanya, wanitanya. Tapi tentu bukan membuat penderitaan istrinya, enggak ya, tetap dengan tanggung jawab yang baik demi tujuan yang lebih besar. Maka kemudian dia bertapa di bawah pohon bodi. Sekarang menjadi lambang simbol perlindungan dari panas dan hujan, kan? Maka ada pohon bodi, ada lagi simbol stupa seperti di Borobudur ada juga di sini. Seperti itu. Kita juga mengingatkan anak-anak kalau bisa kalau berkegiatan menjaga area ini, area sebenarnya kan dharmasala atau dhammasala adalah area yang steril, harusnya area yang suci. Tapi kadang-kadang anak-anak harus banyak diingatkan, kadang-kadang makan, minum, kadang-kadang berbicara, istilahnya bercandaria di ruang ini. Sebetulnya ada ruang belakang, ruang serbaguna, ada perpustakaan yang bisa dipakai untuk kegiatan di luar kegiatan yang istilahnya berkaitan dengan upacara. Terus kemudian tugas saya juga untuk mengajak anak-anak senantiasa menjadi manusia yang baik. Ya, kalau menjadi warga negara Indonesia ya mengamalkan nilai-nilai yang baik dari Pancasila negara kita. Karena ada Pancasila agama Buddha yang lebih tua. Nanti saya jelaskan. Yang dijaga adalah harus senang menolong, senang memberi atau berdana. Yang kedua adalah menjaga sila, merawat sila. Dan merawat sila ini ada 5 namanya Pancasila. Tapi bukan Pancasila kita yang Bung Karno ini ya, tapi yang lebih tua. Adalah tekad untuk kita ini supaya tidak melakukan karma buruk, tidak melakukan perbuatan buruk. Karma itu perbuatan yang disadari, yang ada kehendaknya. Itulah yang dinamakan karma. Supaya kita terjaga tidak melakukan. Kita ini kan hitam putih ya di dalam diri kita. Ada kegelapan, ada kejahatan, ada keserakahan, ada kebencian, ada kemarahan, ada kebodohan, ketidaktahuan, ada kedunguan dan sebagainya. Di sisi lain ada yang putih, ada cinta kasih, ada belas kasihan, ada kepedulian, ada rasa simpati. Nah, 2 sisi ini mau dibesarkan yang mana? Tergantung kita. Kalau membesarkan yang putih, kita namanya melakukan karma baik, ya kan? Tolong orang, memberi, menolong tidak harus dengan materi kan, bisa dengan ide, dengan nasihat, bisa dengan tenaga dan sebagainya. Kemudian kembali ke sila, kita harus merawat sila supaya tidak jadi orang yang salah, orang yang jahat. Karena pesan Sang Buddha kan jangan berbuat jahat. Nah, ini pesan semua agama pasti ada. 2, senanglah berbuat baik. Senang berbuat baik ya suka menolong, kita kasih, peduli. Dan yang ketiga adalah bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran dari apa? Dari serakah, dari kemelekatan, dari nafsu keinginan, dari kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, dari ketidaktahuan. Tidak tahu apa? Bukan bodoh IQ-nya bukan. Dari ketidaktahuan, kebodohan, dari ketika marah tidak tahu, ketika serakah tidak tahu, jika benci tidak tahu, jika melekat tidak tahu. Nah, itu dinamakan tidak bisa membedakan baik dan buruk, yang dinamakan kebodohan. Nah, maka harus merawat
sila dan membersihkan pikiran. Rawat sila tadi yang pertama adalah kalau umat Buddha tidak akan sembarangan ketika ada nyamuk yang nempel di kulitnya atau di kamarnya langsung serta-merta ambil baygon disemprot, tidak. Atau beli raket elektrik yang semakin bunyinya banyak semakin puas gitu. Itu bukan umat Buddha. Karena ada sila yang pertama, bertekad melatih diri tidak boleh membunuh makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya manusia, bukan hanya yang besar-besar, bahkan sekecil apapun. Karena apa? Karena ada karmanya. Ada karmanya. Karma mengandung konsekuensi. Perbuatan yang kita buat, benih yang kita tanam akan berbuah. Menanam benih mangga, ya buahnya mangga. Nah, menanam benih jagung, ya kita memetik buah jagung di kemudian hari. Maka kita takut kalau membunuh. Kemudian tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan, sila yang kedua. Atau tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Anak-anak ini juga perlu harus menanamkan nilai-nilai itu. Ketika masih sekolah, ketika masih dosen di kampus, masih bisa ingat memegang nilai-nilai etika kebaikan itu. Dan kadang nanti kalau sudah di masyarakat, mungkin berdekatan dengan uang yang banyak, mungkin dengan godaan-godaan, dengan tuntutan pasangan hidup dan sebagainya, kita bisa jadi lupa. Banyak kan yang begitu ya, ketika di kampus suaranya ideal, lantang, jujur, lurus, ketika betul-betul sudah nanti masuk di kementerian apa atau di lembaga apa, menjadi bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ketika masih menjadi mahasiswa, masih di dalam kampus disuarakan. Ketika terjun, karena tidak ada pagar yang dirawat tadi yang namanya sila, maka akan mudah tergoda. Yang ketiga, tidak boleh asusila, tak selingkuhan, tak pelecehan dan sebagainya. Harus menjaga kesetiaan. Yang keempat, tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata-kata dusta, tidak boleh berkata-kata kasar, bahkan tidak boleh menyebabkan kata-kata yang menyebabkan konflik, fitnah, bahkan tidak boleh juga omong kosong, hanya berumpi ngobrol yang tidak ada maknanya. Yang kelima, tidak boleh mabuk, tidak boleh mabuk-mabukan. Intinya tidak boleh tidak sadar atau melemahkan kesadaran. Makanan, minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita harus dihindari. Kenapa? Kalau kita nggak sadar, bisa melanggar semuanya, melanggar hukum bisa, melanggar sila yang lainnya tadi bisa, dan itu punya akibat konsekuensi yang tidak baik atau buruk. Nah, itu yang sila itu antara lain untuk menjaga karma kita, supaya kita berbuatnya, ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita, keputusan kita itu keputusan tindakan yang baik. Dan jangan lupa menjaga pikiran. Maka ada di sini ada kegiatan meditasi rutin. Dari Rabu kemarin malam, kemarin Rabu rutin kita meditasi di sini untuk melatih pikiran. Karena menurut kami pikiran itu pelopor, pikiran itu pembentuk, pikiran itu pemimpin. Apa yang kita pikirkan, kalau yang kita pikirkan jernih, bersih, sejuk, maka ucapan kita ya akan jernih, bersih, sejuk. Tindakan, keputusan kita juga demikian. Tapi kalau pikiran kita keruh, pikiran kita kotor, pikiran kita ngeres, maka ucapan kita, tindakan dan keputusan kita pun juga akan kotor, akan kasar, dan tidak bersih. Maka jagalah pikiran supaya bersih. Nah, bagaimana caranya? Meditasi, belajar meditasi, mengembangkan pikiran. Dan itu kegiatan yang rutin kita lakukan. Dan mungkin sudah ada di pikiran saya untuk mengajak anak-anak IKMAP ini supaya ada jadwal khusus mereka untuk bersama-sama berlatih meditasi sesama anak muda. Walaupun ini tantangan, tidak mudah untuk mengajak anak-anak muda untuk berlatih meditasi. Intinya
ada pandangan salah bahwa meditasi adalah kegiatan yang aneh, mungkin yang berat, yang susah. Padahal tidak. Kita hanya belajar bagaimana menata pikiran kita supaya tidak liar. Kalaupun kita contohnya sedang di sini pagi ini, sebaiknya pikiran kita juga di sini. Tapi yang sering terjadi kan tubuh kita di sini, mungkin pikiran kita sudah di FEB, nanti jam berapa sudah harus ditunggu ya. Udah lari ke sana kan? Ya. Kalau enggak ingat tadi kemarin, ya di kos-kosan setrikaan sudah saya cabut apa belum? Mungkin sudah saya kunci apa belum? Oh, HP saya di mana? Sering kita begitu, tidak berada di sini dan saat ini. Artinya sedang tidak sadar, sering berada di tempat lain dan di waktu yang lain. Kalau tidak yang masa lalu, ya masa yang akan datang, merancang, merencanakan fantasi yang belum terjadi. Nah, itulah gunanya meditasi, memastikan kita berlatih senantiasa sadar, badan di sini, pikiran di sini, di saat ini dan di waktu ini dan di tempat ini, harus sinkron. Itu kira-kira yang belum menjawab tadi apa ya? Iya. Nilai-nilai kebangsaan sudah ya, nilai-nilai kebangsaan kita ada di peringatan-peringatan tertentu, kita sebisa mungkin juga mengadakan kan. Pada hari 17 Agustus kita mengheningkan cipta di pelataran itu, pelataran biara ini untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Menjelang 17 Agustus juga kita ajak anak-anak untuk dengan organisasi lain yang lebih besar untuk kerja bakti membersihkan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti. Kira-kira begitu. Ya, dan mengenai Benteng Pancasila begitu Pak, wihara ini kan masuk bagian dari Benteng Pancasila. Apa saja tantangan Bapak selama menjaga wihara ini dan bagaimana respons Bapak terhadap tantangan-tantangan tersebut? Ya, kalau tantangannya sebetulnya di sini tidak terlalu banyak ya, karena di kompleks yang di dalam kampus sehingga tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat luar, sehingga tidak terlalu banyak tantangan-tantangan yang istilahnya berat. Paling ya hubungan juga baik kan di sini karena tidak terlalu banyak berinteraksi dengan berbagai macam komunitas, sehingga gesekan itu tidak banyak. Tantangan kita paling kalau gedung kita rusak karena kebetulan memang tekstur tanah di sini kan gampang rusak, maka kalau ada kerusakan ya kita harus melapor ke kampus gitu ya. Ada beberapa yang harus kita laporkan ke kampus. Kalau tantangan dengan lingkungan tidak ada karena kita di dalam kompleks yang nyaman ya kan. Kemudian juga komunitasnya tidak homogen, sehingga tidak ada tantangan yang membuat kita harus ekstra memeras emosi dan istilahnya tenaga kita. Tidak ada tantangannya, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, semuanya lancar, baik-baik aja. Ya paling dinamika tadi anak-anak mungkin ada di kepengurusan ya berbeda semangatnya, itu adalah ya kita hadapi dengan support yang berbeda antara generasi yang satu dengan yang lainnya, memahami mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya pun sudah terima kasih kalau ada anak-anak bisa membentuk kepengurusan, kemudian bisa berkegiatan, itu sudah senang. Kita tinggal mendorong fasilitasi mereka hingga Tut Uri Handayani. Kalaupun di Ngasol Ujung Tulodo otomatis ya, karena kita adalah selain pembina kan juga istilahnya pemimpin umat juga, otomatis ada memberikan contoh yang baik, contoh yang nyata, bukan hanya dari kata-kata tapi juga dari perbuatan dan keputusan itu. Itu saya kira ya. Berarti untuk tantangannya sendiri tidak ada ya Pak, tidak ada tantangan yang berat. Ya tidak berat
tidak ada tantangan yang berat atau besar karena berada di lingkungan yang nyaman, lingkungan yang kondusif. Kecuali kalau kita berada di masyarakat, di perkampungan, mungkin di lingkungan yang ada wihara, yang minoritas, mungkin di tempat yang berbeda, bisa jadi tantangannya akan berbeda. Ini di sini kan tidak ada satpam di dalam tembok yang terjaga, ya istilahnya komunitasnya juga tidak istilahnya terlalu banyak, sehingga tantangannya ada tetapi tidak besar dan tidak berat. Berarti bisa dibilang peran Benteng Pancasila di sini sudah bekerja dengan cukup optimal begitu ya Pak? Ya cukup optimal ya, belum optimal tapi betul kata cukup optimal. Kita harus berusaha meningkatkan lagi peranan Benteng Pancasila ini. Ya saya bilang tadi, supaya jangan hanya yang ada adalah gedung-gedung tempat ibadah di satu komplek, tapi betul-betul ada kehidupan kebersamaan di dalam gedung-gedung tempat ibadah itu tadi. Bukan hanya gedungnya aja, mungkin kalau catnya sudah kusam dicat lagi, ada yang rusak diperbaiki, tapi yang di dalam itu, yang berada di dalam itu juga ada kualitas yang nyata yang bisa ditumbuhkan bersama, kualitas yang baik tentunya ya. Baik Pak, saya lanjutkan terkait dengan hubungan sosial vihara dengan masyarakat nih Pak. Bagaimana sih hubungan Vihara Bodhisasana UNS ini dengan mahasiswa dan juga dosen-dosen UNS Pak? Oh ya, baik. Ya kalau dengan masyarakat sekitar, memang masyarakat kampus ya otomatis ya, karena kita berada di lingkungan yang komunitas yang tadi yang di dalam kampus. Ya, hubungan dengan antar mahasiswa yang ada di komplek Benteng Pancasila tadi sudah saya sebutkan, sudah terjalin dengan baik. Seperti contoh kalau kita membutuhkan ada acara, membutuhkan apa yang perlu disupport, kita tidak punya, bisa dipinjami atau disupport dari kawan-kawan lain. Utamanya yang terdekat dengan kita, yang paling lengkap fasilitasnya dari kawan-kawan masjid, tentu dari sana supportnya. Kebetulan koordinator tempat ibadah adalah Pak Wanto, juga pengurus di masjid ya, lebih mudah, dan saya merasakan Pak Wanto koordinator kami adalah sosok yang cekatan, yang responsif dan bisa membersamai kami dengan sangat baik. Begitu ya. Dengan dosen-dosen lain ya terjalin dengan baik, kita welcome. Kan ada yang seperti ini, ada yang wawancara, ada interview. Minggu kemarin juga dari vokasi ya, dari vokasi juga adakan interview dengan saya juga. Dengan siapapun kita welcome, bahkan dari luar kampus pun. Anak-anak kadang antar kampus dengan Undip, kadang mahasiswa Buddhis atau keluarga mahasiswa Buddhis dari kampus lain, kadang-kadang saling mengunjungi. Silakan, kita terbuka. Belajar meditasi juga terbuka. Hanya kawan-kawan kita beberapa yang silih berganti ya, berkeyakinan lain ikut berlatih pikirannya, mentalnya juga. Ya baik, silakan. Ya, izin bertanya selanjutnya Pak. Ya. Kalau untuk viharanya sendiri, apakah lebih bersifat eksklusif untuk mahasiswa internal FEB ini, apa maksudnya UNS ini, atau lebih ke inklusif masyarakat luas kayak dari luar bisa ikut ke kegiatan di sini atau bagaimana? Iya, baik, betul. Jadi kita ini terbuka, tidak hanya untuk mahasiswa Buddhis, mahasiswa UNS, tapi kita terbuka, bahkan tidak hanya mahasiswa, orang tua pun segala usia bisa berkegiatan di sini. Contohnya adalah
Di belakang kita ada sekretariat, kantor sekretariat Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, yang menaungi berbagai macam majelis yang ada di dalam agama Buddha. Agama Buddha juga banyak alirannya. Kita sudah kecil tetapi juga terpecah-pecah. Ya, Theravada, ada Mahayana, ada Maitreya, ada Tridharma, ada Budayana, ada Nichiren Shoshu. Jadi kita ada berbagai macam. Bahkan kita pun ada acara rutin yang bertajuk Omon-Omon Dharma. Bukan omong-omong tapi omon-omon karena dikemas serius tapi santai. Ya, Omon-Omon Dharma. Itu narasumbernya kita bergantian, tidak hanya dari satu aliran, tapi dari aliran lain supaya saling tahu, saling mengenal. Dan kita mengundang dari Nichiren, dari Buddha Jepang, dan pernah dari Mahayana. Ya, dari berbagai majelis bergantian untuk berbicara di sini. Dan yang datang tidak hanya mahasiswa Buddhis UNS, tapi kita mengundang yang longgar mau datang silakan untuk berdiskusi, berbincang-bincang di sini. Karena membahas Dharma adalah satu kebaikan, satu berkah. Dengan pengetahuan kita bertambah, maka kebijaksanaan kita akan bertambah. Kalau kita tertutup, menutup diri, ya kebijaksanaan kita terbatas. Dan kadang-kadang menjadi menganggap diri kita yang paling benar. Jadi kita terbuka. Meditasi ya terbuka, bahkan saya pribadi berusaha membumikan meditasi itu menjadi meditation made easy. Meditasi dibikin mudah aksesnya. Kita datang ke rumah-rumah umat yang mau jadi tuan rumah ke meditasi. Tidak hanya di tempat ibadah, tidak hanya di tempat yang sepi, kita bisa meditasi di mana saja. Bisa berlatih di mana saja. Karena bukan ritual yang aneh, tidak perlu upacara yang aneh, cukup duduk diam ya boleh, cukup duduk bersila boleh, duduk di kursi boleh, berbaling boleh. Itu bisa mempraktekkan, mengolah, melatih pikiran kita yang namanya meditasi. Begitu terbuka kita. Ya, ada dosen mana ya? Seberang sini. Bu Sapa itu ya berkerudung sorry, dia juga beberapa kali ikut meditasi, beberapa kali juga diskusi dengan kita. Kebetulan dia dosen baru di KIP ya. Mata kuliahnya berkaitan dengan apa ya, arkeologi lah kira-kira seperti itu. Tapi di sini kan nggak ada jurusan itu ya. Dengan kebudayaan kira-kira. Dia dari UI, dia mengajar di sini. Ya, kita terbuka. Silakan. Ada lagi? Terus kalau seperti yang tadi Bapak bilang kan sebelum 17-an biasanya ada kayak gotong royong gitu kan. Ya. Apa namanya, bersih-bersih gitu. Ya. Itu kan cuman mahasiswa internal kan intinya yang melakukan kegiatan itu. Oh, kalau yang bersih-bersih makam, kita tidak hanya anak-anak mahasiswa, malah jadi bagian dari kegiatan itu. Bukan yang utama, bukan yang utama. Dari berbagai majelis yang ada di agama Buddha tadi kita ajak kumpul untuk bergotong royong membersihkan taman makam pahlawan. Bahkan berkumpul di sini untuk mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta kan ya nggak jauh dari meditasi tadi, praktek kita sehari-hari. Kemarin juga kita menggelar tikar di halaman itu. Dia mengeningkan cipta, meditasi untuk mengenang penghormatan kita pada para pahlawan. Jadi tidak hanya anak-anak mahasiswa, anak-anak mahasiswa kita libatkan untuk ikut berkegiatan. Jadi tadi kita berkegiatan pagelaran Dharma di satu hotel, ya anak-anak mahasiswa kita libatkan di panitiaan untuk mereka belajar, punya kesempatan ikut berbuat baik, dan juga istilahnya bisa ikut terlibat, bukan hanya tamu tapi ikut terlibat jadi dalam kegiatan. Ya,
Terus apakah ada kegiatan lain yang meningkatkan semangat gotong royong kayak yang tadi atau cuman itu doang? Ya, ada kegiatan lain nanti yang diagendakan oleh anak-anak IKMAP. Mereka bukan kadang-kadang, mereka punya program-program yang lebih khusus lagi ya. Yang saya sampaikan tadi kan ya umum-umum. Tetapi yang lebih khusus mungkin mereka baru susun untuk pengurus yang baru 2026. Nah, saya belum dapat laporannya dari mereka. Ya kadang mereka yang sudah terjadi ke panti jompo, ke panti asuhan, ke panti Down syndrome di momen-momen tertentu. Mungkin ada yang ulang tahun atau mungkin di hari Waisak, hari raya, mereka mengunjungi entah panti jompo, entah panti asuhan, entah panti Down syndrome untuk membersamai mereka yang tentu memerlukan kepedulian dan kebersamaan kita. Itu contohnya. Nanti mungkin ada lagi kegiatan yang belum diajukan atau ditembuskan ke saya untuk yang 2026. Untuk pertanyaan penutup ya Pak. Ya, Menurut Bapak, bagaimana sih apa kontribusi wihara ini dalam membangun rasa sikap toleransi antarumat beragama dalam lingkungan akademik? Karena sejauh yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, ajaran-ajaran nilai Buddha ini kan menekankan kepada kebajikan kan Pak, kepada sesama makhluk hidup. Ya Bapak bagaimana itu kontribusi? ya. Ini ada nilai-nilai yang melekat di diri umat Buddha, yaitu metta. Metta itu cinta kasih, METTA, atau maitreya. Metta itu cinta kasih yang hanya memberi, tidak harap kembali, seperti lagu Sibu ya, itulah metta. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari bumi kan. Matahari akan tetap menyinari bumi ini, memberikan kehangatan, memberikan energi, memberikan panas yang luar biasa. Entah dia diperhatikan, entah dia dipuji, entah dia diabaikan, dia akan tetap memberi. Itulah yang namanya gambaran metta, cinta kasih yang nyata. Maka ketika di dalam hati kita dipenuhi oleh cinta kasih, maka ruang untuk adanya kebencian, kemarahan itu akan mengecil, bahkan tidak ada ruang untuk itu. Dipenuhi oleh cinta kasih hati kita. Jadi mungkin galon aqua itu dipenuhi air yang jernih, yang bening, yang murni, yang sejuk. Maka kalau kerannya dibuka, yang keluar juga kan air yang jernih, yang sejuk, yang bening. Tapi kalau airnya seandainya keruh, kotor, yang dibuka juga akan ucapan kita kotor. Mungkin umpatan, mungkin kata-kata fitnah, kata-kata kasar, nada keras dan sebagainya. Ya, di dalam diri umat Buddha melekat yang namanya metta. Dengan metta itu maka kemudian ada karuna, itu belas kasihan, menolong, mau menolong, memberi. Kemudian ada mudita. Mudita itu tepo seliro, senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah. Tapi seringnya kadang-kadang kita susah melihat orang lain senang. Ya, teman kita senang aja kita susah. Saudara sepupu kita senang diterima di perguruan atau bekerja di tempat yang baik, harusnya kita senang. Kadang-kadang tidak senang. Tetangga kita mobilnya baru, harusnya kita senang karena dia makmur kaya, tidak berikuti kita nembung utang dan sambat, harusnya senang. Tapi kadang-kadang kita berpikir, itu hasil korupsi, mungkin dapat sertifikasi kalau pegawai, kalau pedagang, mungkin dia punya tuyul. Kadang-kadang pikiran kita begitu. Harusnya senang melihat orang lain senang, jangan sebaliknya susah melihat orang lain senang. Nah, itu yang namanya mudita cita. Ada tepo seliro, ada tengah rasa, sehingga kalau umat agama lain maju berkembang, ya ikut senang. Tidak ada tepo seliro, sehingga tidak ada konflik dan sebagainya. Jadi sudah melekat cinta kasih,
belas kasihan dan mudita yang tepol seliro atau tenggang rasa tadi. Tinggal mengingatkan. Sudah ada, sesantinya sudah ada, tinggal mengingatkan. Kita ini kan sering tidak ingat, sering ora eling lan waspodo, sering lupa. Habis dengar yang baik-baik ingat, nanti keluar di jalan sudah melupakan. Ingat kesabaran ketika di ruang-ruang ibadah, ketika keluar di jalan mungkin ada kendaraan yang ngebut, kita sudah tidak sabar ya, melanggar kita sudah marah, atau kendaraan terlalu pelan kita juga mengumpat, ini apa nyetir apa keong, mungkin seperti itu. Jadi kita ini kalau nggak waspada, melihat orang terlalu pelan kita benci, melihat orang terlalu kencang kita juga nggak suka. Kita sering terombang-ambing pikiran batin kita dengan baik, maka jagalah batin kita supaya selalu tenang dan seimbang. Kira-kira begitu ya, silakan. Baik. Terasa ya? Iya, nggak kerasa kayaknya udah hampir 1 jam ya. Padahal kayak baru berapa menit. Iya. Mungkin saya mewakili teman-teman saya mau ngucapin terima kasih ya Pak Lilik atas insight dan juga wawasannya yang udah mau di-share sama kita. Mungkin dari kami cukupkan sampai di sini aja ya teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga pelajaran yang diberikan kepada kita hari ini. Ya, terima kasih Hanif. Kalaupun masih ada data yang kurang bisa di WA ke saya, WhatsApp, mungkin perlu support lagi, kita lengkapi, nggak apa-apa ya. Saya terbuka, ketika longgar ya segera saya jawab, ketika nggak longgar ya kepending sedikit, nggak apa ya. Oke. Saya kira begitu ya Hanif dan Hendy. Tadi saya Hadis, Pasar sama Tata Davina. Ya, terima kasih sudah datang. Mohon maaf kalau ada ketidaksempurnaan, tidak disyukur juga ya. Nggak apa-apa. Justru kita yang mau minta maaf sebenarnya, kayak kelamaan juga kita minta maaf. Mari kita berbincang-bincang, kan berbincang yang baik ya, bukan memberikan melakukan perbaikan bersama-sama. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Umat Buddha seringnya menutupnya dengan kata-kata ini, nggak apa ya. Saya perkenalkan Satisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terus kadang-kadang umpamanya menjawabnya dengan bukan amin tapi sadu. Itu sama dengan amin. Baik, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.